Baik, di sesi kali ini kita akan belajar mengenal terkait dengan Python. Python itu secara basic memang banyak sekali untuk dikembangkan dalam berbagai sistem, entah itu di IoT atau di data science. Cuma saya sampaikan adalah bahwa Python yang saat ini lebih banyak peluangnya untuk perkembangan di ekosistem komunitas atau pengembangan teknologi, ya salah satunya adalah di data science. Oleh karena itu, kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa Python untuk diimplementasikan di konsep data science. Sebelum lebih jauh, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu beberapa komponen dasar. Seperti di sesi kali ini, kita belajar terkait dengan pengenalan Python dan roadmap. Kita akan belajar kenapa kita harus memilih Python, kemudian bagaimana siklus pembelajaran dari Python, sampai nanti kita berbicara konsep basic dan variabel di dalam Python itu seperti apa. Selanjutnya nanti kita akan belajar terkait dengan controlling system di Python. Kemudian kita akan belajar mengenal secara khusus dunia data science. Dan selanjutnya kita akan belajar terkait dengan Python library. Jadi kalau kita melihat jutaan library yang di Python, tentunya untuk data science kita harus mengenal apa saja library yang akan digunakan dalam konteks penerapan di data science. Sampai kita nanti belajar di sesi 8 ke proses bisnis dan collab. Kita belajar menggali potensi-potensi bisnis data science, kemudian kita get project dan teman-teman bisa present portofolio. Entah itu nanti di-share di grup atau seperti apa. Yang jelas, sampai 8 sesi ini, bagian terpenting kita akan belajar terkait dengan Python untuk data science. Oke, kita mulai di sesi pertama, yaitu belajar terkait dengan Python. Kita akan mengenal Python itu seperti apa. Teman-teman kalau menyadari saat ini ya, begitu banyak bahasa pemrograman yang ada di dunia ini. Saya mulai kuliah belajar C++, kemudian bahasa pemrograman PHP dan yang lainnya sampai sekarang juga masih cukup banyak diminati. Cuma salah satu bahasa pemrograman yang oke, yaitu adalah Python. Kenapa? Karena Python adalah bahasa pemrograman yang mudah digunakan. Jadi teman-teman kalau belajar Python itu cukup mudah untuk diterapkan karena memiliki beberapa sistem notasi yang mudah untuk dipelajari oleh programmer yang pemula juga. Dan dijalankannya sangat mudah sekali di berbagai perangkat komputer. Bahkan kita hari ini belajar menggunakan sistem full cloud ya, pakai Google Colab dan tentunya itu mudah sekali untuk diterapkan. Nah, kalau kita melihat kenapa bahasa pemrograman saat ini begitu banyak, karena ya kebutuhan dari industri saat ini. Tapi tentunya kalau kita melihat saat ini kenapa hadirnya data science begitu booming di akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, maka memang Python salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan selain ada R dan yang lainnya lah. Tapi komunitas kebanyakan mainnya di data Python. Kita termasuk ini bahasa tingkat tinggi ya. Ada Python, Java, C++, dan yang lainnya. Tapi kalau bahasa tingkat rendah itu beda lagi. Bisa bahasa pemrograman assembly dan apapun itu. Masih banyak. Lebih ke bersifat bahasa mesin. Cuma kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman Python? Karena kalau kita melihat technical itu mudah sekali untuk dipelajari. Kenapa? Karena sintaknya sederhana. Python itu pemrograman yang mudah dipelajari, mudah digunakan, terkenal juga banyak komunitasnya, sintaknya sederhana, dan kemampuannya yang serbaguna. Loh, kok bisa disebut serbaguna? Ya, sekarang banyak yang pembuatan back-end web pakai Python. Menggunakan sistem berbasis sensor IoT itu sudah pakai Python. Dan tentunya di data science banyak juga yang menggunakan data science dan tentunya nanti machine learning, kecerdasan buatan, AI itu banyak dikembangkan oleh Python. Nah, yang
paling menarik adalah bahwa Python itu adalah memiliki filosofi readability count. Artinya apa? Sintaknya itu mudah dipahami oleh manusia. Saya uji coba kemarin mengajarkan Python kepada anak SMP. Itu mudah dipahami oleh teman mereka, berbeda dengan bahasa pemrograman dengan sintak yang sangat luar biasa ya. Tentunya anak-anak siswa agak sedikit wow. Tapi kalau Python itu mudah untuk digunakan. Kenapa? Karena salah satunya juga yang menarik adalah itu memiliki error handling yang baik. Contoh nanti kita runningkan beberapa listing code, ketika ada error, memang ada error handling yang bisa membantu dan mengetahui ini yang error di mana sih, supaya apa? Mempercepat proses pengembangan dan pengujian kode. Nah, itu kenapa kita harus memilih Python. Ah, makanya saya pribadi memiliki suatu pemikiran bahwa teknologi itu tidak hanya tentang bagaimana kita bisa nulis coding dan mengembangkan perangkat keras, software atau yang lainnya. Tapi menurut saya adalah yang harus ditanamkan di dalam diri kita sebelum belajar Python dan bahasa pemrograman yang lainnya adalah bagaimana tentang visi, tekad, dan kemampuan kita untuk mengubah keadaan. Keadaan dari kita pun harus upgrade skill dengan sungguh-sungguh, dan dari skill kita memberikan perubahan yang besar bagi lingkungan. Contoh, teman-teman bisa ciptain sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat ya, data science menurut saya adalah suatu disiplin yang kompleks menurut saya adalah. Kenapa? Karena menggunakan metode dan proses algoritma yang menurut saya sangat serius untuk dipelajari. Jadi teman-teman kalau setengah-setengah mempelajari data science, yang namanya ilmu disiplin, yaitu nanggung. Artinya apa? Kalau mau fokus di data science, ya udah di data science aja. Kenapa? Karena eh, nanti itu ujungnya adalah mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data yang benar-benar nanti kita akan proses. Entah itu data yang terstruktur atau yang tidak terstruktur. Tapi dalam konsep pengenalan data science nanti di sesi khusus ya. Karena di sesi ini kita fokus untuk pengenalan Python terlebih dahulu. Cuman saya akan berikan insight terkait dengan data science ini. Nah, kalau data science tidak begitu baru juga, dari tahun 1950-an pun data science sudah digunakan. Oleh karena itu ya mungkin boomingnya saat ini ya, dan itu bagian dari hal terpenting untuk kita saat ini belajar terkait dengan statistik, data, relational database, dan yang lainnya. Artinya apa? Saat ini data science berubah menjadi sesuatu hal yang sangat penting di era big data yang saat ini software begitu banyak, data jutaan di mana-mana. Lalu apa yang terjadi kalau kita tidak mengembangkan data itu menjadi sesuatu hal yang memiliki wawasan yang penting? Nah, itulah kenapa kita harus belajar Python dan data science. Tujuannya apa? Karena Python mudah digunakan, karena data science adalah hal terpenting di era big data saat ini. Kenapa? Karena kita melihat komponen utama dalam data science adalah salah satunya nanti kita akan belajar dalam pengumpulan data, kita akan melakukan scraping data. Contohnya kalau kita ngelihat scraping data bisa pakai sistem database, API, connecting ke berbagai sumber. Contoh kita mau scraping data dari Shopee, Tokopedia, atau dari Twitter atau Instagram, itu pakai resmi, API resmi. Dan ada juga pakai IoT, itu kan pakai sensor. Contohnya apa? BMKG, bagaimana bisa memprediksi hujan, kemarau, dan lain-lain, itu kan by sensor. Dan datanya diolah oleh mereka menjadi suatu wawasan yang penting. Selanjutnya kalau data sudah dikumpulkan, nanti kita akan ada namanya pembersihan data atau data cleansing. Kita bersihkan data-data yang tidak perlu, yang tidak konsisten, banyak kesalahan, yang bersifat nul dan lain-lain, itu kita bersihkan. Makanya kan ada suatu kalimat, data sampah kalau memang tidak diproses dengan baik, ya outputnya juga sampah. Nanti juga kita akan belajar eksplorasi data pakai Python, bagaimana melakukan visualisasi dan yang lainnya. Sampai ke proses evaluasi model. Menggunakan machine learning supaya kita bisa menerapkan permodelan tertentu untuk bisa contohnya memprediksi, melakukan analisis sentimen, atau yang lainnya.
menggunakan model machine learning. Dan tujuan akhirnya apa? Itu memvisualisasikan data dalam bentuk dashboard atau report. Nah, kita tidak akan terlalu jauh terkait itu ya. Kita akan pengenalan dulu. Tapi sebelum lebih jauh, hari ini kita akan belajar terkait dengan Python. Bagaimana kita menulis Python, kita pakai gunakan Google Colab. Jadi teman-teman bisa dibuka Google Colab. Teman-teman bisa search di Google namanya colab.research.google.com. Teman-teman bisa register pakai Gmail. Dan teman-teman bisa pelajari bahwa Google Colab itu saat ini masih open source, gratis ya, cuman ya begitulah kalau Google ada pembatasan. Tapi kalau untuk proses pembelajaran dan proyek kecil sih cukup. Saya juga masih pakai Google Colab dan itu tidak begitu masalah. Nah, hari-hari ke depan kita akan belajar Python menggunakan Google Colab. Kita belajar data science pun eksekusinya di Google Colab. Oleh karena itu, ya kita akan bisa menilai bahwa saat ini sudah dipermudah oleh berbagai platform untuk mempermudah proses pembelajaran dan penerapan teknologi. Tahap pertama, kalian buka browser, kunjungi Google Colab atau di Google kalian buka Colab Google dan register. Dan nanti klik new notebook untuk membuat notebook baru. Seperti itu ya. Jadi dibuka Google Colab. Kalau teman-teman buka di sini Google Colab. Nah, di sini ada, teman-teman bisa buka aja Google Colab. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau open berarti teman-teman bisa membuka data-data yang sudah ada, yang sudah di-create sebelumnya. Tuh, udah ada beberapa data yang sudah di-create, tapi kalau belum, ya udah kita saat ini klik new notebook in Drive. Jadi nanti akan otomatis tersimpan di Google Drive, teman-teman. Nah, kita tunggu untuk proses create. Nah, ini adalah tampilan Google Colab yang akan menjalankan listing code kita untuk belajar Python. Makanya ini kita kasih nama di sini adalah sesi pertama belajar, kayak gini aja.